kali ini kita kedatangan narasumber hebat dari ahli gizi dan juga pihak Kementerian Kesehatan yang akan berbincang mengenai isu stunting di Indonesia saat ini. WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20% di setiap tahunnya. Dengan melihat situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, kita akan membahas stunting bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama di pagi hari ini. Kita mulai dari ahli gizi. Nah, tentunya ahli gizi ini banyak menemukan kasus-kasus stunting di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hal ini, apa sih perbedaan antara gizi buruk dengan kondisi stunting itu sendiri? Nah, stunting ini adalah gagal tumbuh kembang anak secara kronis ya. Jadi bukan suatu saat itu saja. Kuncinya kan ada di 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi anak itu belum bisa dikatakan stunting apabila dia belum berusia 2 tahun gitu. Nah, Mas pasti pada bertanya-tanya, bagaimana sih caranya untuk mengetahui gitu ya gejala-gejala dari stunting ini. Nah, kita kan punya posyandu ya. Ya. Posyandu itu bisa kita gunakan untuk monitoring atau memantau tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi bisa dilihat setiap bulannya itu anak bertambah berat badannya, menambah tinggi atau tidak. Apabila anak tidak bertambah berat badannya dan tidak bertambah tinggi itu harus diwaspadai, harus dicurigai gitu. Apabila anak sudah berusia 2 tahun dan tidak bertambah berat badannya dan tinggi badannya tidak bertambah, itu harus segera dikonsultasikan kepada dokter dan ahli gizi gitu. Jadi stunting ini tuh bukan tentang masalah fisik doang ya, tetapi tentang kecerdasannya juga. Karena kecerdasan perkembangan kognitifnya terganggu, maka harus diketahui secara dini gitu. Oh, baik, jadi itu merupakan penjelasan dari ahli gizi. Nah, beralih kepada pihak Kementerian Kesehatan, bagaimana tanggapan Anda mengenai kondisi stunting pada tahun 2024 ini? Kalau dari saya pribadi sebenarnya agak menyedihkan ya di tahun 2024 ini, tapi pembahasannya masih mengenai area gizi buruk. Di mana mungkin di negara lain pembahasannya adalah bagaimana teknologi untuk memajukan suatu daerah misalnya, atau bagaimana seorang anak bisa mencapai potensi tertingginya. Sedangkan pada forum ini, kita masih membahas mengenai bagaimana seorang anak bagaimana bisa tumbuh. Tetapi ini memang realita yang harus kita hadapi, karena besarnya populasi warga negara di Indonesia juga dengan pendidikannya. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Ya, memang benar sekali, stunting ini merupakan jadi PR besar bagi negara kita. Oleh karena itu, bagaimana menurut Anda sebagai Kementerian Kesehatan, apa upaya untuk mengurangi angka kejadian stunting di Indonesia ini? Beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi angka kejadian stunting yaitu termasuk edukasi, kemudian promosi praktik pemberian makanan pendamping ASI, kemudian praktik sanitasi dan akses terhadap air bersih, serta pendekatan yang melibatkan beberapa sektor seperti pendidikan, kemudian kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah PR besar yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kedua narasumber hebat kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas meluangkan waktunya dan juga ilmunya yang diberikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi anak dengan baik demi terwujudnya Indonesia Emas. Demikian perbincangan singkat pada forum kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.